Kita jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul. Ada sebuah kampung unik yang hanya dihuni 7 keluarga. Namanya Kampung Pitu. Terletak di Kecamatan Patu, warga kampung ini memang memegang teguh nilai tradisi yang berlangsung turun-temurun. Inilah jalan menuju Kampung Pitu atau Kampung 7, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Terletak di puncak Melanggeran, suasana pedesaan yang jauh dari hingar-bingar perkotaan akan menyambut begitu tiba di Kampung Pitu. Tradisi turun-temurun masih sangat ketat terjaga oleh warganya. Salah satunya kepercayaan kalau kampung ini hanya bisa dihuni 7 keluarga. Bila jumlah keluarga lebih dari 7, dipercayakan timbul berbagai masalah seperti cekcok hingga bencana. Dari kepercayaan inilah maka muncul istilah Kampung Pitu atau Kampung 7, karena memang hingga sekarang hanya dihuni 7 keluarga. Dan arek muda, arek tambah 8, 9 ngono terus ora do betah, ora do kerasan. Jadi soalnya ora kerasan ki ngenani kene iki papan yo sepisan angel pimpinan yo cara sini cara zaman biyen iki ora sakral. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani ladang serta memelihara ternak. Warga Kampung Pitu juga tidak dilarang untuk mencari penghasilan di luar kampung. Karena terbatas hanya untuk 7 keluarga, ditambah lokasi kampung yang cukup terpelosok, generasi muda di Kampung Pitu banyak yang memilih pindah ke wilayah lain setelah berkeluarga. Hanya sedikit dari kaum mudanya yang mau tinggal dengan niat untuk melestarikan tradisi Kampung Pitu. Kalau rencananya sih pengennya tetap di sini, Mas. Tetap Nerusin bapak. Nerusin bapak. Ya. Warga Kampung Pitu juga diwajibkan merawat sumber mata air Guyangan agar bisa terus terjaga airnya bagi generasi yang akan datang. Ganung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Masya Allah, negara kita ini memang banyak sekali budaya dan tradisi yang turun-menurun di setiap daerahnya. Nah Ustadz, ini bagaimana tanggapannya mengenai desa yang hanya boleh terdiri dari 7 keluarga ini dan kabarnya mereka mempercayai bila jumlah keluarganya lebih dari 7 dipercaya akan timbul berbagai masalah seperti cekcok hingga bencana ini Ustadz. Ya, kita harus yakin ya bahwa kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kejadian-kejadian tertentu atau karena misalnya kalau lebih dari 7 akan sial, akan ada bencana, bala dan lain sebagainya, keyakinan seperti itu tidak boleh ya. Karena kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam bahasa agama namanya tatayur. Tatayur atau tiarah itu dari kata ta'ir burung, karena dulu orang-orang jahiliyah ya, masyarakat jahiliyah itu kalau mau melakukan sesuatu itu mengadu nasib dengan burung. Ngadu nasibnya itu begini, dilihat burung ini terbangnya ke arah kanan atau ke kiri. Kalau kanan berarti pertanda baik, kalau kiri itu pertanda buruk, jangan dilakukan, sial. Maka kemudian diambil kata tatayur atau at-tiyarah. Yang dalam bahasa agama, dalam satu hadis dikatakan at-tiyarah atau tatayur itu adalah termasuk perbuatan syirik ya. Jadi ini harus dihindari. Jangan sampai kita meyakini ada bencana, bala dan lain sebagainya karena itu tadi kita harus yakin semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena faktor-faktor tadi itu ya. Itu saya kira. Masya Allah, jangan sampai meyakini sesuatu yang masuk dalam perbuatan syirik karena kebaikan dan keburukan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Ustadz?